Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita dari pengertian maksudnya susunan bahasa ini, mengerti bentuk fi'il madhi, mengerti mudhari, mengerti apa, itu kan sudah dibantu supaya lebih dekat pemahaman kita dengan Al-Quran. Nah, jadi kemarin sudah kita uraikan ini dari segi bahasa, wadda katsirun min ahli kitab, apa yang keinginan mereka, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, kan ini saya sampaikan begini, ini kan keinginan antara lain tokohnya dari Bani Israel, dari orang Yahudi ini yang dihadapinya Ammar bin Yasir, Huzaifah. Nah, sudah sekadar ilmu. Nah, sekarang dibawa ke kita. Saya bekerja di sini, saya tinggal di situ, sejauh mana pula pengaruh Aba itu carun. Sehingga saya tidak betul pendirian saya dalam hidup. Jadi kalau fokus pada kau orang kotari, dapat hidayah awak, dapat hidayah awak kalau baru menyadari rupanya ini sungguh pun kawek nan di batu, ikan di laut dilarang. Jadi Allah menceritakan Bani Israel masa dulu. Nah sekarang kita runut pula, ini kan jalan ceritanya, jalan cerita hidup. Dirunut pula dengan hidup orang tua, mulai dari anak sadar, mulai daripada pekerja, mulai baru duduk pegajian, baru minta ampun awak. Bani Israel ini hanyalah sebagai kamus dalam hidup kita. Saya paham tuh ya, sebab saya perhatikan terlalu banyak orang membahas apanya. Jadi habis hari nampak biar saya perhatikan di mana-mana gitu terus. Bukan itu dibawa ke diri kita lagi. Sekarang kan bisa kita lihat dalam hidup. Saya contohkan, misalnya WTC hancur, entah siapa yang membuat. Di Indonesia begitu juga. Sekarang di Israel itu gitu juga. Jadi entah siapa sebenarnya baulah kuah sama-sama. Jadi awak terlibat di dalam tuh. Padahal sebenarnya itu permainan-permainan entah bagaimana, wallahu alam. Itu makanya dilihat di ayat ini nampak sekali. Jadi sekarang kita teruskan, ini keinginan orang Yahudi dulu kepada Huzaifah, contoh juga ini Mu'az bin Jabal. Tapi dapat kesimpulan, mulai Aitamanni. Ini kan dari sini mulai lagi ya. Ini lagi kan? Tamanni itu, Pak. Ya, Aitamanni. Maksudnya lau yaruddu ini ai tafsir. Ini Pak Nawawi almarhum membuat tamannimu. Jadi ini asal tamanni fi'il mudhari. Fa'ilnya ini sampai ke sini. Ini Qur'ana. Jadi tamanni apa arti tamanni? Tamanni berangan-angan tapi nggak mungkin terjadi. Itu makanya angan-angan orang yang yang Yahudi tadi itu nggak mungkin terjadi, cuma dia berangan-angan. Kenapa sampai begitu angan-angannya? Itulah karena orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad, orang itu kan sudah tahu. Maksudnya orang itu sudah tahu bahwa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Mereka pun sudah lama menunggu, cuma mereka hanya dengki saja. Itu makanya hanya sebatas angan-angan, diberitahu oleh Allah itu pakai lau. Nah, jadi kalau begitu ini fa'ilnya. Ini soal bahasa dulu. Bertaman ini berangan-anganlah kebanyakan dari orang Yahudi. Yang diangan-angannya tentang Quran. Hendaknya bagaimana angan-angan Quran yang diterima oleh orang sahabat-sahabat Nabi. Hendaknya kufaran, hendaknya angan-angan orang itu jangan memang apa tadi ya? Memang Quran di sini apa ya, ada Quran dalam tafsir. Melompat tadi. Quran memang. Ya memang Pak itu. Ya, di Muhammadinnya Pak. Ada di Muhammadil Quran. Ya, melompat tadi ya. Iya ada yang melompat. Coba saya diulang dulu. Di Muhammadin.
Ini tadi kan enggak ada Qur'annya kan? Ya enggak ada Qur'annya. Qur'annya dari sini melompat tadi tuh. Iya nih ya, karena saya klik tadi mau memindahkannya. Ini ya. Berangan-angan, berkhayal, kebanyakan dari Yahudi. Angan-angannya ini yang di atas ini. Tadi karena ada Qur'anan jadi kacaunya. Lau yarudunakum mimba di imanikum kufara. Itu angan-angan orang itu. Nah, jadi cara memahami Al-Quran, jadi kenapa orang Yahudi masa di Madinah dulu nggak enak rasanya? Karena kan kehadiran Muhammad, padahal mereka sebenarnya menunggu Muhammad. Ada kitab, kenapa mereka tidak menyebutkan kitab Al-Quran sebagai kitab mereka? Karena dalam Quran terangkan memperbaiki sikap hidup. Nah, jadi begitulah pengaruh kepada Abi Yasir, Huzaifah. Nah, jadi bagi awak itu pula dibawa sekali dalam hidup saya sampai sekarang. Terasa itu kemanapun pergi kita nanti tidak sedikit godaan, sama persis seperti jalannya ini. Jadi itu makanya saya katakan itu diberitahu oleh Allah sebagai pengetahuan dan sebagai pedoman bagi kita supaya jangan pula kita nanti tergoda. Saya yakin kalau kita yang bekerja atau yang berdagang pasti banyak yang melanggar waktu dulu karena tergoda, maka kita minta ampun. Jangan seperti di dalam Al-Baqarah itu nanti allazina innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kan waktu peringatan di Adam, waktu Adam sudah hampir tamat kisahnya. Jadi 109 ayat ini dengan harapan nanti kalau diputar-putar, diulang-ulang membaca kembali sampai 246 ayat. Jadi rumah yang dibaca isi Al-Quran ini mengerti, maka tidak masuk setan lagi. Kan begitu maksudnya. Tapi kalau didengung-dengungkan saja, jadilah saya jadi paham si bapak, si ibu, si anak, si menantu, paham dia. Gini kisahnya dulu. Jadi begitu maksud dari hadis itu ya. Nah sekarang apa bacanya nih? Coba kita dari bahasa dulu sampai sini. Apa bacanya? Silakan Ibu Didi dulu. Ai tamani kasirum minal Yahudi. Ya, udah betul itu. Maksudnya ini yang di atas ini maksud ini oleh Imam Nawawi, oleh Pak Nawawi itu sekedar tamani kebanyakan dari orang Yahudi. Kenapa ada tamaninya? Karena bisa kita lihat ayat sebelumnya. Karena mereka sudah tahu bahwa orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sudah benar. Jadi ada rasa tidak lama perasaannya. Bawa kata jerumus samu-samu. Dan ada di situ pancingan supaya kita terlibat. Itu maka kalau ada orang memancing-mancing kita, jangan mau. Sudah, kalau nggak mau dia sudah pisah aja. Pergi kita, mungkin besok dia baik. Yang belakang lagi. Di sini kan tamani kasiru minal Yahudi. Terus coba Ibu Sabrina lagi membacanya sampai di sini murtadin. Coba silakan. Ai yasirukum min ba'di imanikum. Terus murtadina. Ya murtadina. Jadi ini untuk menjelaskan kalimat di atas angan-angan orang kebanyakan dari orang Yahudi itu. Ini jadi maf'ul juga ini. Kan ini fa'ilnya. Fa'il ini dibantu ini minal Yahudi. Ini maf'ulnya dikumpulkan mulai dari ayyasirukum mimba di imanikum murtadin. Jumlahnya ini menjadi objek yang mereka inginkan, kan ini yang mereka tamanikan, yang mereka angan-angankan ini. Ini kita kenal yasiruna. Ya aslinya kalau nggak ada an ini, kalau nggak ada an, kalau tidak ada an ini
Maka yasiruna bentuk fiil Mudhari. ya mudhari. Mudhari. Hilangnya nun adalah karena an. An. Tapi karena ada dhamir di belakang, dhamirnya maf'ul, maka alifnya tidak ditulis. Alif hilang. Alif pembeda. Nah, kalau nanti tidak ada maf'ulnya di sini, ada maf'ul tapi tidak dhamir, Ada maka alif. alifnya dikasih. Nah, Iya. kanak-kanak tuh. Iya, Pak. Ya, Ayasiru. ya. Kalau Ayasiru. ada nanti maf'ulnya tapi tidak dhamir, maka dikasih alif. Nah, jadi ayyasiruna. Nah, bahwa kalau ini fi'il madinya apa Ibu Sabrina atau Bapak Ibu? Ya, soraya. Ya, sora. Nah, sora itu ya sora sin sod pakai alif. Pakai ya. Kalau sara apa fi'il mudhari'nya? Yasiru. 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 Berarti dia kan berpenyakit. Apa penyakitnya? Ya. Ya, ketahuannya dalam fi'il mudhari'. Jadi Ya. ayyasiru. Berarti penyakitnya ya. Ya. Ingat. Terus kum jadi apa Madinya kum? alif. Kum sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Jadi bahwa jadilah mereka ini soranya terjadi. Bahwa jadi mereka, maksudnya mereka orang-orang yang mengikut Muhammad itu, mereka yang orang Yahudi, siapa si Abi Yasar, Ka'ab bin Yasar dan sebagainya yang bertiga itu, atau yang lain-lain, bahwa mereka menjadikan kamu, bahwa menjadikan mereka kamu, hai Abi Yasar dan Huzaifah, mimba di imanikum, setelah mimba di min huruf jar, di zarab, tapi dia karena ada di belakangnya. Kenapa nih mangkus? Ya, kok engkau mangkuih baris bawah, dibuatnya baris bawah ini? Bisa nggak jawab? Masih ingat? Mimba di imanikum. Ya, kenapa bisa Karena mimba ada di? ya. Pakai Bukan. ini. Bukan. Ini itu, Pak. Bukan. Karena ada mudhafun Mimba. ilaihnya, ada mazrubnya. Iya. Ini kan min huruf jar. Ya. Kan Ya. taloknya kan bisa dijarkan ini. Ini. Ya. Kalau nggak ada nanti di belakang kosong, maka dia min ba'du dibaca. Ba'da. Enggak, min ba'du. Mimba. Jadi karena ada imananya itu, Pak. Karena ada di belakangnya Ya, mazrub. imanikum. Mazruf. Mazruf. Apa namanya mazruf? Iya kan ini huruf Mazrub. zarab. Ini Ya. kan zarab Zarab. ini. Zaraf, ya. Jadi kalau ada mazrubnya, kalau masuk huruf jar dia mempan kena jarnya. Tapi kalau tidak ada mazrubnya di belakang, maka dia dibina ke depan baris depan. Itu maka kemarin kan ada min qablu. Kan ada itu Ya. min qablu. Ya, Kan itu. karena tidak ada sambungan domirnya dulu pakai. Ini Baris nah. depan. Ya. Iya, siru. Su'ila Musa min qabl. Kan ada ini. Kablu. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Di belakangnya nggak ada mudhafun ilaih, mazrub. Domir. Bukan dhamir. Mazrub. Mazrufnya. Mazrub itu mungkin ada dhamir, mungkin ada kan min qablika. Mungkin Ya. ada kata benda. Paham? Paham. Anda lupa lain? Ya, Pak. Insyaallah. Insyaallah, Pak. Nah, Kalau tidak ada mazruf dari zaraf itu barisnya depan nih, Pak. Mabni dia, Pak ya. Kalau tidak ada mazrufnya, dia kembali ke huruf asalnya mabninya, Pak. Iya, memang aslinya dia kan baris di atas. Zorab itu seluruhnya baris di atas. Amama, inda, wara'a. Tapi kalau ada huruf jar di mukanya, lihat keadaan. Kalau nanti ada mazrubnya, maka dia mempan dihantam oleh huruf jar. Tapi kalau nggak ada huruf jarnya, maka dia berbaris depan. Kok ala bahasanya ditulislah itu mode itu. Ya. Iya, siru. Asli baris zarab itu dia baris di atas. Patah. Ya, Patah. misalnya amama jangan dikisahnya patah-patah. So, itu panjang orang menggagal patah-patah itu.
Di atas. Ya, Tapi karena ada Baris depan, Iya. baris atas. ya. Jadi baris di atas. Kemudian kalau nanti dia itu aslinya tuh. Kalau dia baris di atas, kemudian di belakangnya ada mazrub, ada yang dizarabkan. Kan jar majrur, kalau zarab mazrub namanya. Kalau jar majrur. Kalau mazrub itu tetap baris bawah. Jadi kalau dia nggak ada huruf jar di mukanya tetap dibaca misalnya indal baiti, indaka, biasa itu. Tapi masuk huruf jar di muka. Misalnya min india, begitu jadinya. Min indika. Tapi kalau nggak ada mazrubnya di belakang, walaupun masuk min, dia kalau indi tetap itu, tetap ya dipakai indah, nggak ada indu. Yang berlaku tadi Iya. undang-undang tadi adalah ba'da sama Qablu. ya, Qablu. ba'da sama qabla. Ya, ya. Qabla. Ba'da sama qabla. Kalau zarab yang lain tidak. Jadi ini ayasir sudah, ini maf'ul, ini dijarkan oleh ba'di, kemudian ada. Kalau ini kenapa imani di belakangnya? Karena mudhaf ilaih. Bukan Mazrub. mudhafun ilaih, karena ada Ba'di. Ba'di. ya mazrub karena ada di ba'di. Ba'di kan huruf zarab. Ya, karena ada zorof. Itu sebabnya dia. Dia ngikut ya, Pak. Ngikut. Apa? Mazruf. Hah? Karena mazruf itu, Pak. Ya, kenapa dimazrubkan? Kenapa di baris bawahkan? Itu artinya karena ada huruf zarab. Kenapa ba'di ini tidak ba'da dibuat? Ya, karena sudah ada mazrub. Ada mazrufnya. Tapi kalau Anda kata nggak ada nggak ada misalnya Min. nggak ada huruf jar, tapi ini ada di belakang, tetap juga dibaca ini dibaca ba'da. Tapi kalau nggak ada di belakangnya ini, maka dibaca ba'du. Itu maka dalam sholat cobalah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ba'du dibaca. Tidak min syai'im ba'di. Ya. Min syai'im ba'du. Jadi ba'du berlakunya kalau tidak ada huruf jar. Dibaca qablu sama ba'du kalau masuk huruf jar, kalau di belakangnya tidak ada mazrub. Ya. Gitu. Ya. Tidak ada mazrub ba'du. Tapi kalau ada mazrubnya, misal dhamir, misalnya dalam surah Al-Baqarah itu, wa ma unzila ilaika wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Kan min qabli dibaca itu. Qablika. Ya. Karena ada ka. Tapi kalau nggak ada nanti ka atau tidak ada mazrub kata benda, dibaca min qablu. Ini ayat yang dekat di atas tadi. Kama su'ila Musa min qabl. Ini. Kan tidak ada mazrub apa yang di belakang. Tidak ada mazrubnya. Itu tidak ada mazrubnya. Paham? Insyaallah. Itu yang faqih. Allahumma faqihna. Beri paham. Ya, wazakir mana situ, ingatkan aku apa yang lupa. Itu dia. Jadi di sini mana tadi itu? Ini ayasi rukum mimba di imanikum. Kalau kumnya ini jadi apa pula ini? Imanikum mudhaf ilaih. Iya. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Imana. Imani. Imani. Kalau imani kenapa imani barisnya? Nah, sudah zorof. Ya, dia mazrub. Karena mazrub. Ya, Kalau ini mazrub, mana zorobnya? Ba'di. Ada. Ba'di kenapa baris ke bawah? Ada jar. Ada majrur. Iya, kenapa baris bawah?
Ada huruf min, jar. Nggak ada Ada huruf min. tapi kadang-kadang ada huruf min di muka atau huruf jar. Tapi ba'du dibaca. Oh, Kenapa? karena Kenapa? dia punya Kalau mazhub. Dan dia nggak ada mazrufnya. Ya, Itu itu membawa jawabannya. buta-buta. Ada mahmul binya. Ya, karena tidak ada mazrubnya. Lah undang-undang begitu. Orang-orang dulu itu membuat supaya orang belakangan cepat paham memahami balaga Al-Quran. Aku baru kawaid baru naun sarap. Ya. Nah, jadi itu maksud yang ditampilkan oleh almarhum Nawawi, maksud dari lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ai tamannil kasirum minal yahudi ayyasirukum min ba'di imanikum. Nah, lalu murtadin bentuk apa? Bentuk katanya, ayo. Murtadin isim apa? Isim fa'il. maf'ul. Isim Isim fa'il. Isim Isim fa'il. fa'il. Ya, betul. iya. Isim fa'il ya. Ya, isim. Kalau isim fa'ilnya ini coba dicari Orang tuh, yang. kalau isim fa'il apa bedanya dengan isim maf'ul? Supaya tekan aja. Garisnya keadaan. Garis yang mana? Murtada ini. Garis ketiga Kalau di isim maf'ulnya huruf terakhir sebelum terakhir itu di atas. Nah, sekarang kalau ini isim fa'il atau isim maf'ul, isim fa'il berarti ada Garis fiilnya. bawah. Ada fiilnya itu. Apa fiil madinya? Oh, Rodda. Ratada. Hah? murtadin tuh Ratada. Nah, ingat kalau isim fa'il isim maf'ul pakai mim berarti nggak mungkin tiga Oh, tuh. ya. Kalau tiga tentu radun, nah itu tiga tuh. Iya. oh Ini berarti Aroda. sudah Aroda. dapat tambahan nih. Apa? Aroda. Nah, kalau arada yuridun apa ya? Murid apa ya? arut dah. Hah? Arutnya. Nah, kalau arada, ya. aroda yuridu. jadi yang betulnya mungkin kita harus belajar fiil madi yang dapat tambahan satu huruf, bagaimana model-modelnya, yang tambahan dua huruf, bagaimana modelnya, yang tambah tiga huruf, bagaimana. Ini tambahan berapa huruf kira-kira ini? Satu. Kalau yang aslinya yang tiga huruf apa? Yang tiga hurufnya apa? Yang tiga huruf? Rodada, Pak. Jangan Yang empatnya rodada, Pak. jangan Yang banyak-banyak. empatnya Roda saja nyok. Roda. Enggak, ada di kamus, Pak. Hah? Ada di kamus. Rodada. Rodada. Iya. Ya, jadi kalau Jadi 4 huruf. 4 huruf. Dan yang pertama dasdid, tambah lagi dan yang kedua, yang keempat. lain artinya tuh. Rodada. Tentu lain. Artinya memalingkan, Pak. Iya, lain. Cuma ini jadi tanya bagaimana? Kalau rad dadaka lampe itu. Jadi ini tambahannya alif sama ta. Alif sama ta. Ditambah alif sama ta. Di sini ada saja, Pak. Danya 3 buah jadinya tuh. Iya, tapi lain modelnya tuh. Alif sama ta. Irtadda. Arta irtada. Ya sama ifta'ala. Itu mardut nanti ditolak itu Bu perginya. Nah. Kalau ini irtadda terus yar irtadda bertambah alif sama ta. Kalau tiganya radda bertambah alif ta. Irtadda. Yartaddu. Ya. Irtadda yartaddu. Yartaddu. Nah, yartaddu. Nah, yartaddu. Apa isim fa'il daripada yartaddu? Yartaddu. Nadina. Ya, murtaddi. Itu kalau satu. Kalau dua? Dani. Ya, murtaddani. Kalau banyak? Tadi. Oh, jangan dulu. Murtadduna. Taduna. Oh ya, isim fa'il.
Ya, Murtaduna. ya. Murtaduna. Ya. Jadi kalau ini kenapa dia diganti wow-nya? Diganti wow-nya menjadi ya. Dia kan aslinya itu Mudah fi'ilai dari fi'ilai dari sekarang ditukar aja menjadi mengikuti tadina. Kenapa mengikuti diganti aimani. ya? Mengikuti aimani, Pak. Mana pula ada ikutinya itu. Iman itu lain itu. Kan iman kamu. Iman satu pula. Kalau murtad ini kan murtadina. Menjadi apa dia? Mungkin lupa ya. Itu saja ini persoalan. Masih ingat Kana dan saudaranya? Ya. Kana atau Laisa. Mengataskan baris. Mengataskan baris khobar. Mengataskan baris khobar. Fungsi kana. Bukan mengatap-atapkan tuh. Fungsi kana. Kana dan saudaranya kana. Mengataskan baris kata Bu Didi, bukan mengatafkan. Iya. Kalau kana, mengapakan itu kana? Mengatafkan Menasabkan. Ya baris khobar. Ya, mengataskan baris khobar, bukan menasab. Ya, menasabkan khobar. Kan apa itu Bu Didi tadi itu? Ya, menasabkan, bukan mengatapkan ya. Bukan atap, atas kata Bu Didi. Ya, menasabkan khobar. Mengataskan baris. Ya, mengataskan baris. Nah, murtadina ini menjadi khobar siapa? Yasiru. Bukan. Inilah dia. Ini kan apa tadi Ibu Sabrina fi'il madinya ini? Yasiruna ini. Sora. Sora itulah saudara kana. Sora. Sora itu saudara kana. Lagi. Sora itu saudara kana. Ya. Itu dia bukan annya tetapi soranya. Jadi Yasiru. Iya, Pak. Sora. Sora. Iya, sora. Misalnya begini, sora ya. Misalnya ini contoh pinjam sebentar di bawah apanya. Ini datang pula Qurannya. Ya udah betul. Nih. Nah, kita kaji pakai yang di atasnya ya. Atas dipakai sora misalnya. Ini saudara kana ini. Ya. Ini saudara kana ini. Andai kata kalau tunggal ya, misalnya ada di sini kitab. Jadilah kitab itu, gini. Alkitab. Jadi soral kitabu. Enggak, muftadanya dulu Bu. Soral kitabu jadidan. Ini dia. Soral kitabu jadidan. Kenapa jadidan ini? Karena ada sora. Sebagai apa ini? Khobar. Ya, khabar dari Sora. Ya, khabar dari sora. Ini kan berkebetulan kalau dia satu. Ya, misalnya kita buat untuk pinjam papannya. Nah, misalnya begini. Ada di sini misalnya sora. Ya. Nah, di sini misalnya dua orang muslim. Sora muslimani. Ya, sora muslimani. Jangan muslimaini dulu tadi mubtada baru. Subjek. Limani. Tapi nanti kerjanya khobar. Jangan capek-capek. Jadi soral muslimani. Jadilah dua orang muslim itu
Baru di sini ada khabarnya. Misalnya sujud keduanya, orang sujud isim fa'il dibikin misalnya kan Dan. ya mulanya sajidani. Seperti ini. Ya. Ini khabarnya. Mulanya sebelum ada sora al-muslimani sajidani. Dua orang muslim sujud keduanya. Orang sujud. Masuk sora di muka. Jadi sora al-muslimani diganti. Sajidani. Diganti alif menjadi ya. Gini jadinya. Jadi soral muslimani sajidain. Andai kata dia banyak sajiduna, bertukar menjadi sajidina. Gitu dia. Jadi yang ini begitu. Kalau itu makanya di sini sebenarnya tadi kan saya tanya Pak, misalnya apa fa'ilnya sebenarnya kalau sora ini bukan fa'il dicari. Berarti isim. Isim dari sora. Mana isim dari sora? Berarti hum. Ini jadi maf'ul. Jadi mulai ini bentuk jadi maf'ul sampai ke sini, mulai dari sini yasirunakum sampai sini menjadi mubtada semuanya. Menjadikan mereka akan kamu setelah iman kamu. Bagaimana mereka jadi ini jadi khabar dari yasirun. Itu maka dia murtaddina. Ya, ingat-ingat. Cuma mungkin yang perlu ditambah pengetahuannya apa saja saudara-saudara dari kana itu. Makanya kana dan saudaranya kana, asbaha, mamfaka, mabariha, madama. Laisa. Laisa sama. Laisa. Ya, laisa masih banyak itu. Madama, mapaka, mabariha. Nanti ada kalau madama, itu ya juga saudara mapaka, mabariha. Tapi mau jalan-jalan ke toko buku, saya mau cari buku Pak, saudara kana nggak ada dibuat orang. Tapi kalau kawaid mungkin ada. Ya karena bangsa pasar orang tukang beli nggak banyak lagi. Sinyalnya bermasalah. Ya, jadi itu ini hanyalah yang dua ini menjelaskan ini ya. Ayyasirukum min ba'di imanikum murtadina. Ya, murtad. Jadi supaya kembali kepada kembali kepada cara orang Yahudi itu. Sebenarnya nggak enak rasa orang itu karena orang ini yang siapa itu Huzaifah, Yasar bin Ammar, siapa lagi? Mereka itu berada pada yang benar. Dari mana taunya benar? Karena orang Yahudi sudah tahu. Rupanya orang kok dapat mana. Jadi dengki, malas dia atau cari pasal. Dibuatnya perlawanan, dibuatnya macam-macam. Bagaimana caranya? Macam caranya. Jadi itu makanya bagaimana kita gitu juga sekarang. Maksudnya dirasakan. Kalau kita sudah berlaku baik, sudah jujur, sudah baik, ingat-ingat itu. Sudah taubat, ingat-ingat itu. Jangan sampai kita dipermainkan oleh orang lain. Karena orang lain itu ya supaya mungkin sekongkol sama tele. Atau ada rasa dengki. Jadi kemanapun kita pergi itu mainnya. Nah sekarang untuk lebih lanjut Pak Nawawi membuat contoh ditampilkannya ini. Silakan Pak Ibu Didi sudah, Ibu Sabrina. Coba ini sampai sini Pak Israel baca, Pak Israel sini. Ini sinyal agak bermasalah ini Pak. Sinyalnya agak bermasalah, hilang-hilang timbul ya Pak. Oh gitu ya. Coba Pak Albert nggak nampak kemana? Ruwiyan. Dari ini ya membacanya. Ya silakan mulai nih. Silakan. Ruwiya. Apa tadi bacaan Pak Albert? Ruwiya. Iya betul, ruwiya. Jangan ruwiyan ya kata kerja kok. Ruwiya, pasif ya.
ruya an panan An-Napan. Ini nama orang ini. Kan ada bin di belakang. Ini An- ayahnya ini. panan Ya, bisa jangan panhas gitu. Panhas. panhasi Anna panhasa. Nah, kan gitu. anna panhasab Ya, panhasa ini sama dengan ibna. Nah, tetap dibaca ibni, ya ibna. panhasab ibna Ya, panhasabna, panhasabna muza, azu, azura ya Azura. azura, ya azura'a. azura Jadi berarti panhas anak dari azura. Kan gitu. Ya. Kalau soal namuko kadang-kadang sangkuawa misalnya na'ina rupanya nu'aina. Jadi kalau namu itu banyak yang salah. Nah, tapi ya Wak, itu kebiasaan. Ya. Ini kita pakai dulu panhas saja ya. Has, ya. Kalau diartikan apa kira-kira Pak Abed artinya? Ruwiya anna Panhas bin Azura, apa itu? diriwayatkan oleh Diriwayatkan orang, gitu. Diriwayatkan orang, diriwayatkan orang terus bahwa sesungguhnya Panhas Panhas ibnu anak Panhas anak dari Azura. Azura Itu satu baru. Diriwayatkan orang, ini Pak Nawawi kan membaca buku ditambahnya. Nah, cuma yang kadang-kadang dari persoalan kenapa pakai diriwayatkan orang. Pak Nawawi mungkin maka dibuatnya diriwayatkan orang supaya pendek tulisanku. Kalau dibuat dari Syanu kan panjang. Diriwayatkan orang bahwa Panhas bin Azura. Terus coba yang dari madrasah. Baca ini. Coba. Saya pindahkan ke bawah ya. Ada novel. Ya, silakan. Sampai sini. Sampai sini aja. Silakan. Novel. Halo, dari madrasah. Zidu. Ada Baca. Ini dulu kan tadi. Ruya an Panhas bin Azura. Terus apa? Sampai sini saja. wajib. Zidu. Kau lupa aku ambil pelianan di atasnya. Ruya anna Panhas bin Azura. Terus gimana? Nah, Zaid. Zaid. Zaidi, Zaidu. Ya, betul. Nah, terus Zaidab wa Zaidab na Kai. Ais. Ya, Kaiti. Jadi Ruya anna Panhasa bin Azura wa Zaidam bin Kaisi. Nah, jadi diriwayatkan orang bahwa Panhas bin Azura dan Zaid bin Kais, kan gitu. Terus siapa lagi dari pondok, dari sekolah coba. Riki, ada semua tuh. Sampai ini, silakan. Ana fa'ro minal Yahudi. Ya, betul. Wa nafran, ya. Wa nafran minal Yahudi. Jadi itu ya, nafran ini sekelompok artinya. Coba terjemahkan dari pesan dari pondok silakan. Diriwayatkan orang. Coba diulang. Diriwayatkan orang bahwa Panhas bin Azura terus dan Zaid bin Kais dan sekelompok orang Yahudi. Ya gitu. Itu maksudnya supaya rajin membaca Arab ini lagi dipraktekkan. Kalau bisa itu yang saya katakan tadi, begitu diputar YouTube atau kaset, sudah didengarkan telinga, kita sudah paham,
dari jalan bahasanya paham, perbendaharaan kata pun paham, baru mengerti kita, wah ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya gitu. Ya, pokoknya rajin mendengarkan apa. Jadi diriwayatkan orang bahwa Panhas bin Azura dan Zaid bin Qais dan sekelompok dari Yahudi, nah itu kan diriwayatkan orang, ada orang menceritakan kata Nawawi. Ya. Terus berikut masih dari pesantren siapa lagi sampai sini, sampai ke Ahad ini, silakan. Mulai qalu. Qalu Huzaifah. Li Huzaifah. Ayah kasihlah barisnya. Li Huzaifata. Betul. Ya. Qalu li Nah, Huzaifatu. Huzaifat ini masih berlaku huruf jar, bukan ismul syarif. Qalu li Huzaifati. Terus siapa lagi? Umari. Tentu ada li, ya. Ada li-nya ini. Li Ammar, bukan Umar. Li Ammar. Oh, li Amari. Ya, li Ammar. Ammar ibni Yasiri. Ya, terus ba'da, ini dia zarab. Ba'da waqa'ati. Ya, waqa'ati. Ahada. Ini mudhafun ilaihnya. Hadi. Ya, ahadin, langsung aja. Ahadin. Ba'da waqa'na. Coba siapa bisa terjemah? Diriwayatkan orang bahwa Panhas bin Azura, Zaid bin Qais dan sekelompok Yahudi, mulai ini apa terjemahnya? Qalu. Kata mereka. Telah berkata mereka. Ya, mereka. Telah berkata mereka. Mereka itu berkata kepada siapa? Pada Huzaifah. Kepada Huzaifah. Kepada siapa lagi? Dan Ammar bin Yasir. Ya, kepada. Mereka berkata itu kapan? Setelah Ahad. Setelah waktu ya, Ahad. Waqiah itu kan surat Waqiah. Setelah peristiwa yang satu. Jadi ini riwayat yang disampaikan oleh Nawawi bahwa pernah sekelompok dari orang Yahudi berkata kepada orang berdua ini. Mereka berkata itu di saat peristiwa menimpa atau ada kejadian. Apa kata mereka? Itu lagi. Kan begitu cara membaca Arab ya. Belum lagi mendengar. Apa kata mereka? Kata mereka waktu pada yang berdua ini, Huzaifah dan Ammar. Silakan yang membaca Pak Tommy sampai sini Pak Tommy. Alam, silakan. Kau salah membaca gitu Jan, asak-asakan. Alam tara wa ma asobakum. Iya, lah betul. Cuma diterangkan lagi. Kalau A, mengerti enggak huruf apa nih? Apakah istifham? Ya, istifham. Istiham. Kalau lam mengerti enggak huruf apa ini? Jazam. Ya, jazam atau mematikan fi'il mudhari. Ya, coba sambung di belakangnya. Siapa sambung Pak Israel? Mematikan fi'il mudhari jika ten. Coba. Lam. Gimana Pak? Alam. Kurang ya. Lam adalah huruf jazam atau mematikan fi'il mudhari apabila fi'il mudhari itu tat bla 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 bla. Coba sambung Pak. Baca itu Pak, kares cari itu. Boleh tangan ada orang Bukit Tabua. Alam tara ma asabakum, gitu Pak. Iya, betul. Yang pertanyaan tadi begini. Lam ini katanya kan huruf jazam. Huruf jazam. Nah, makanya saya buat redaksinya begini. Lam adalah huruf jazam, dia menjazamkan fi'il mudhari apabila fi'il mudhari'nya tab bla 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 bla. Coba cari itu Pak. Menurut pengetahuan Pak. Oh, apa fi'il mudhari'nya untuk mereka maka dihilangkan nunnya. Terus? Kalau dia fi'il mudhari untuk huwa, itu hanya dijazam, disukunkan. Kalau berapa? Kalau huwa umpamanya Pak, kalau pokoknya huwa. Kalau huwa fa'ilnya ya.
Ya. Ya, terus apa lagi, Pak? Kalau kalau dia yang satu lagi apa lagi itu, Pak? Kalau dia bentuk dua, Kalau hiya juga disukunkan. Ya, itu tanda jazamnya sukun. Oke, apa lagi? Pokoknya dalam kepala itulah kancang, ya, pokoknya olinya pun masih baru. Coba bantu Pak Bet, apa lagi Pak Bet? Baca ritolah. Taman jarang menjauh Bet. huruf jazam. Kalau dia sukunkan. Kalau dia bentuk dua, diganti dengan ya, sebenarnya diganti dengan ya. Kalau bentuk banyak, wawnya diganti dengan ganti dengan ya juga. Muslimuna menjadi muslimina. Boleh. Coba dari pesantren. Coba agak kancang tek bercerita dalam bahasa Indonesia saja. Adapun lam adalah huruf jazam, menjazamkan fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari 14. Silakan, ayo. Kalau wa sukun akhirnya. Kalau apa? Terus. Kalau huma dua itu nunnya dihilangkan. Kalau hum nunnya juga dihilangkan. Ditambahkan alif. Ya. Kemudian hiya. Kalau hiya itu akhirnya dimatikan. Ya. Kalau huma itu nunnya dimatikan juga. Dihilangkan. Terus? Kalau hunna tetap. Ya, kalau hunna tetap ya. Terus? Kemudian anta, kalau anta tuh dimatikan akhirnya. Terus? Kemudian antuma itu nunnya hilang. Ya, terus? Antum nunnya hilang ditambah dengan alif. Terus? Kemudian anti tetap. Ya, terus? Habis itu antuma itu nunnya hilangkan. Terus? Antunna itu tetap. Terus? Kalau anna tetap dimatikan akhirnya. Terus? Itu kalau nahnu tetap dimatikan akhirannya. Terus? Habis. Ada lagi? Tadi kalau anti itu salah kali, Pak. Kalau anti itu kan tasma'ina. Jadinya tasma'i aja, Pak. Bukan dihilangkan. Dihilangkan juga nunnya ya. Ya. Itu koreksi Pak Isral. Dihilangkan juga nunnya. Enggak tetap kata. Yang tetap itu di antuna sama yang tetap antuna sama hunna. Ya. Ya. Terus apa lagi? Oke, sudah direvisi. Ada lagi? Antuma cuman hilangkan nun. Ya. Ada lagi? Coba gotong royong lah, gotong royong. Diputar ke isi kepala gue lah. Nahnu, ana. Macam-macam. Kalau disimpulkan huwa, hiya, anta, ana, nahnu itu mati. Ya. Belakangnya, Pak. Lah dicari tuan tadi ada lagi enggak yang lain? Ya kalau jamak lagi. Lah cari tuan lagi. Kalau dicari itu orang pondok. Yang lain, aduh cik lain, ayo. Putar kepala. Cik lain, Pak. Ada lain. Waktu Anna. Itu guru saya nanti tahu tanya. Malah gurunya jatuh putar loh. Fi'il mudhari ada 14. Ya. Ya. Tanda sukun itu aku sinen kenanya tadi alulai. Tanda sukun berapa? 7.
Tanda jazam lah. Supaya ingat. Tanda jazam berapa Pak Israel? Pak Israel tahu mah, lupa mah. Dapat 6, tambah. Pak. Hah? 6. 7. Nah, 6. Itu huruf jazam tuh. Tanda dijazamkan, tanda disukunkan. Tanda sukun itu huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu domir tuh. Tanda yang jazam itu. kelompok damirnya itu maksudnya Pak. Tunggu dulu. Tanda dijazamkan fil mudhari itu ada 2. Pertama apa? Oh, pertama sukun mati. Yang kedua hilangkan nun. Yang kemudian hilangkan nun tambah alif. Nah, itu Allah tadi. Yang pertama ketiga, dengarkan ya. Huruf jazam itu masuk. Menghilangkan nun dengan diganti ya sukun. Nah, itu lah ya. Huruf jazam itu masuk ke fi'il mudhari. Tanda jazam itu ada 2 macam. Pertama, sukun. Oh, sukun. Lah. Ya. Yang kedua, nun. Nun. Hasbun nun. Ya. Kata Pak Israel yang kedua, hazab. Hazab pun terbagi 2. Ayo. Ikon yang tinggal. Yang perlu nun atau yang tidak Hasbun perlu? nun dan hasbun nun plus alif. Hazab nun dan huruf Ya. huruf ilat. Oh, gitu Pak. Itu. Yan ang sanginek itu. Andai kata ya, fi'il Pak? mudhari itu pakai huruf ilatnya tunggal akan dihilangkan. Misalnya yahdi, masuk lam. Alam yahdi senado ya nyoleh. Oh. Lah nan saketek itu lupa Pak Israel. Hasbun huruf ilat ya Pak. Nah, itu kalau masuk di mesin itu mau bunyi-bunyi mesinnya. Dawan terbayang Yahdi hilang ya tadi Pak. Dawan terbayang tipe di Ana tadi. Ya nya kan awalnya karena Di di Ana. iya. Di Ana kan hilang ya-nya. Yahdi umpamanya. Malah hilang ya-nya di Ana. Di baris bawah. Fi'il mudhari ko Ibu kan ada peko fi'il kon kan ada sehat, ada sakit. Nan sakitnya pun cari keadaan kalau nya nakis. Kalau fi'il mudhari'nya beko nakis berarti fi'il madinya nakis, di akhirnya nakis seperti hada menjadi yahdi, yahdi itu. Masuk lam. Apa tanda jazamnya? Lam yahdi. Ya-nya dihilangkan. Ya hazab ya. Tapi kalau misalnya apa tadi yasjudani misalnya kan fi'il mudhari jodoh. Apa tanda huruf jazamnya kalau masuk lam? Hasbun nun. Baik itu terus. Jadi hazab itu 2. Pertama hazab nun, yang kedua hazab huruf ilat. Itunya barang. Jadi kalau orang pesantren dulu ngajib itu ada pun tanda jazam itu 2. Ya, pertama sukun, berlaku sukun begini. Ya. Adapun tanda hazab itu ada 2, hazab nun dan hazab ilat. Selesai. Pak, kalau untuk huruf ilat itu kan tadi yahdi. Ya. Kalau masuk lam jadinya ya-nya hilang gitu aja Pak. Iya. Jadi lam Lam yahdi. Lam yahdi tapi tanpa ya. Tanpa lam ya. yahdi. Iya-nya dibuang. Ini. Kalau lam yalid, kan nampak mati kan? Mati. Tapi ya ada huruf ilat di mukanya, walada. Yalid. Kalau walada fi'il madinya apa fi'il mudhari'nya Bu Sabrina? Yaulidu. Aslinya lain, jangan yaulidu. Yulidu. Enggak, yalidu. Yalidu. Iya, wawunya dihilangkan. Ya, wawunya dihilangkan karena jatuh antara baris di atas dan bawah. Jadi yalid. Kalau yalidu masuk lam. Lam yalid. Itu ya. Karena dia bukan huruf ilat di belakangnya ya, Pak. Kalau yalid kan nggak ada huruf ilat belakangnya. Iya, nggak ada huruf ilat, makanya sukun.
Gitu. Tapi kalau Yahdi ada huruf ilat. Ya. Namanya nakis. Jadi yang nakis saja Pak, huruf ilatnya nakis ya Pak. Ya. Ah. Enggak, walaupun pokoknya yang nakis apa itu, Bu? Nakis berapa Nakis ya. baginya? Nakis yang berakhiran ya, Ada nakis ya. Terus Ya. nakis alif. Ya. ada nakis alif. Tapi umumnya kalau alif jarang tertulis belakang. Itu nanti alif maksurah mamdudah itu perginya. Ada nakis ya dan ada nakis. Wow. Misalnya da'a. Coba da'a kan pakai alif. Belakang. Coba buat mudhari. Yadi'u. Enggak, da'a apa mudhari'nya? Halo pesantren. Da'a. Da'a. Ya, yad'u. Pakai waw ya. Yad'u. Oh ya. Pakai waw. Masuk lam. Lam yad'u. Malam masuk. Yad'u. Apa tanda jazamnya kalau yad'u? Masuk lam. Wawnya hilang. Ya, wawnya dihilangkan. Wawnya dihilangkan. Ya, dihazabkan. Lah? Ya, untuk huruf ilat. Ya. Kalau pandailah orang di Sumatera Barat mengaji sadonya untuk sekolah ya lah sanang. Lah lahirlah generasi yang bagus ya. Nah, bagus. Kalau begitu, siapa tadi membaca sampai sini tadi tuh? Yang di tengah lagi Pak. Siapa? Kalau penyakit di tengah lagi. Siapa? Kalau penyakit yang di tengah, itu yang di tengah. Ada di gado kalau penyakit tengah cuma membuat taslif apa ya? Yo nanti dipersoalkan dan di akhir. Di akhir saja ya. Jadi gaduhlah dan di muka di tengah itu apa lailah kaji. Ini huruf jazam. Ya, kalau huruf ilat tentu ya Pak. Kalau di gadule tengah kacau lah kamu apa yang jadi tibo di painan deh. Tibo di Kubang begitu Pak. Ya, tibo Kubang makan martabak Mesir oleh. Alam tarau. Ini sebelum at-tarau. Aslinya kalau sebelum masuk lam apa ini? Tarauna. Nah, itu dia. Apa tanda jazamnya? Hilang nunnya. Dihazabkan nunnya, hazab namanya. Karena nggak ada di belakang dhamir sebagai maf'ul, maka dituliskan alif. Iya. Alif ini namanya alif pembeda, ya pembeda. Berarti menyatakan bahwa waw itu waw banyak. Mana fa'ilnya nih? Antum. Antum, jangan antala, yang antala lah pakai waw. Antum. Ya. Terus apa bacaan siapa tadi disuruh membaca tadi sini? Pesantren ya. Silakan. Alam. Oh Pak Tommy tadi ya lupa. Alam, Pak Tommy sudah betul bacanya. Alam tarau ma asobakum ya. Baru takanan nama Pak Tommy. Mencoba ya. Ma, ini namanya ma mausul. Ma mausul ini arti mausul itu artinya yang disambungkan. Jadi yang di belakangnya menyambung ke induk kalimat. Sama seperti kawan-kawannya ini allazi atau man, ada man mausul lagi. Jadi ini ma. Jadi coba Pak Tommy bisa enggak menerjemahkan sampai sini Pak Tommy? Alam tarau ma asobakum. Itu kata orang Yahudi sama yang berdua ini. Adakah tidak? Adakah tidak? Jangan tidakkah, adakah dulu. Adakah tidak? Tarau ini ro'ati apa melihat ya? Adakah tidak melihat kamu apa asoba musibah coba ya menimpa ini pila apa ini Pak Tommy? Asoba
Fi'il madi dapat tambahan huruf atau masih 3 huruf? Ada tambahan. Tambahan. Ada tambahan. Apa tambahannya? Alif. Alif. Kalau aslinya mana? Soba. Soba. Soba ini sehat atau sakit? Sakit. Coba buat mudhari'nya. Soba. Yes. Ya subuh. Iya. Ya sibu. Nampak ianya. Tapi kalau sudah ditambah asoba apa mudhari'nya? Yusibu. Itu nama tuh yusibu. Di yu kan lain. Karena sudah 4. Nah, kalau 3 ya dibaca. Kalau sudah 4 yu. Jadi ma asoba. Ini fi'il madi. Lalu mana fa'il? Coba berlomba lagi. Mana fa'il dari asoba? Ayo, putar kepala. Mana fa'il dari asoba? Ana. Huwa. Wah. Kalau ana fi'il mudhari apa ini? Oh iya ya. Jadi huwa ya Pak? Ya. Kemana kembali huwa? Allah. Asobakum. Allah. Mana pula? Asobakum. Yahudi. Mana pula ya? Tapi ada ma di Huwa. Dari ma. Ya kema itulah. Oh iya. Oh kema. Kemasuk. Coba terjemahkan. Alam tarau ma asabakum. Coba terjemahkan menurut teks, menurut kata. Adakah tidak? Tidak. Ya. Melihatkan kamu. Kamu Apa yang- melihat ayam telah Adakah dimakan. Ya, kan. Adakah tidak Ya. melihat atau sedang melihat kamu hai Asar, hai Huzaifah? Apa yang telah menimpa kamu? Apa yang telah menimpa Dan kamu. jangan dulu fa'il asoba ini dulu. Apa yang telah menimpa? Iyanya. Langsung aja. Apa yang telah menimpa dianya apa? Atau begitu, apa yang telah menimpa apa? Gitu. Apa yang telah menimpa dianya apa? Atau dianya sesuatu terhadap kamu. Itu kata orang Yahudi membuat masalah sama orang berdua. Lai tarasuk ini anak rasul kena musibah awak. Jadi awak mengikut Nabi Muhammad tu ada kecelakaan di awak, lain tak nampak di kalian tu. Ada enggak? Ini mulai ni. Walau lanjut baca, coba sama-sama aja baca sampai di sini. Sampai sini. Walau kuntum Iya. Walau kuntum alal haqqi la betul tu. Tapi sampai kemari. Coba. Walau kuntum alal haqqi mahazamtum. Ya, mahazamtum. Sehingga itu. Hazamtum bentuk apa hazamtum? Mati. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Antum. Ya. Apa arti hazam? Hazam. Menghapus. Azam. Menghapus. Sekarang kalau kunut nazilah dibaca itu. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab sari'al hisab ihzim. Fil amarnya itu ihzimil ahzab Allahumma zimhum wa zalzimhum. Ihzim. Hazama. Coba lihat fi'il madi. Coba lihat kamus. Berlomba lihat kamus. Hazama. Hazama. Menghapus. Ya. Taman 476 coba. Alam tarau ma asabakum walau kuntum alal haq ma hazamtum.
Mengalahkan. Hah? Mengalahkan nanti, Pak. Apa, Hazama. Pak? Mengalahkan. Mengarahkan? Ngalah. Oh, Hazama mengalahkan. yahzimu. Mengalahkan ya? Hazmu. Iya mengalahkan, Pak. Iya mengalahkan. Tunggu, Pak. Hazama. Kalau cari belum dapet. Nah, bisa. Ini. Masdarnya hazman. Kalahan. Hah? Masdarnya hazman. Masdar ya? Ya, Apa mengalahkan, arti- Pak. Hah? Mengalahkan zaman, Mengalahkan. Coba dengarkan. mengusir musuh. Ya, jadi itu maka kalau ada doa Allahumma zimhum wa zalzimhum. Usirlah mereka. Jadi kalau membaca takbir hari raya biasa itu sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa a'azzadullah wa hazamal ahzaba wahda. Oh iya. Ada enggak baca dengar takbir Pak Israel? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Hazamat itu memporak-porandakan atau mengalahkan. Jadi di sini alam tarau ma asabakum walau kuntum alal haq ma hazamtum. Kamu lihat enggak apa yang menimpa diri kamu? Andai kata kamu berada yang benar, apa yang telah menimpa diri kamu? Memang kau setelah masuk mengikut Muhammad itu agak kalian sulitnya. Dibekot orang itulah. Itu tujuan orang itu supaya baru di belakang ada ayatnya. Parji'u. Ya, parji'u. Bentuk apa ini? Irji'u. Fi'il amar. Fi'il amar. Parji'u. Ila dinina. Ila dinina. Kepada agama. Ya, kepada agama kami. Kini Amar bin Yasar, Huzaifah kan latara supaya kini. Kalau yo kalian bana, akan itu payah kalian jadinya. Biasanya kalau bana tambah sapang, ini susahnya. Oleh karena itu kembali saja kamu kepada agama kami, agama kita. Kita dulu kan begini. Apa huwa khairul lakum? Maka dia cara agama itu lebih bagus, wa afdal dan lebih bagus. Wa nahnu ahda. Kami lebih dapat hidayah dari kamu cara jalan. Kami lah rancak, kata orang Yahudi, dan yang diceritakan, yang ditulis oleh Pak Nawawi, ini riwayatnya. Jadi ini turun ke bawah ini supaya apa? Supaya kita bawa turun pula supaya bisa dia ini dari sini ya Ruya nih. Itu dia ya. Kalau ya memang kamu dapat apa yang benar tentu nggak susah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemuda yang ada di pesantren, kalau sudah betul-betul kita masuk mengikuti ajaran Islam, mulanya perasaan menderita, tapi sebenarnya sudah bagus. Itu makanya dari ayat ini dapat kita pelajaran kalau sudah betul-betul kuat, sudah betul-betul dapat hidayah, dia nggak berulang walaupun mati, walaupun menderita. Dia nanti akan bagus. Itu makanya hanya tinggal angan-angan. Itu maka lau yarudunakum. Jadi orang-orang yang belum paham di ajaran Islam, dia menginginkan kita supaya ngikut dia, janganlah. Tapi dengan cara baik, tolak aja. Kita sudah bagus. Jadi itu makanya di sini sering saya katakan jangan terlalu memporsir pikiran memikirkan orang Yahudi. Yang dipikirkan diri kita. Ini hanya kamus berjalan, ini kamus di dalam Al-Quran. Awak bahas setelah, coba pertanyaan saya.
Bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama ya. Setelah kita menganut Islam ini, perasaan senang atau susah? Nah, Nah, itu. Ada orang lah tambah taat, penyakit tambah jadi-jadi. Oh, itu kan Jangan kena awak lah. Itu dia. Jadi makin mantap ya. Ini dari ayat ini. Jadi contoh Huzaifah, Abu Yasir dan siapa lagi satu lagi tuh. Ya pokoknya dan lain-lain yang mengikuti bagus. Ini satu riwayat ya bahwa Panhas bin Azura dan Zaid bin Qais dan sekelompok Yahudi mereka pernah merayu Ammar bin Yasar, merayu Huzaifah, katanya baak ini lain tarasolama setelah mengikuti Muhammad konyo kan susah punya. Kami kula batua. Rupanya orang itu mengatakan, nah ini dia. Pakola Ammar, kaifa naqdil ahda fikum. Berkatalah Ammar, bagaimana kami telah memutuskan janji pada kamu. Jadi lah kami kabar pisah aja tuan-tuannya. Maksudnya kami tidak kabar ranjak dong. Kalau orang itu berkata lagi, Amrul Sadid, ya memang pekerjaan sangat sulit. Memanglah payah kalian kula banyak bertetea kemana. Baru berkatalah, katanya ini ahadullah, kata Ammar atau kata orang itu, sesungguhnya aku telah membuat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku tidak akan ingkar dengan Muhammad selama hidupku. Berikut faqalat Yahudi, maka berkata pula Yahudi. Kalau begitu, amma haza faqad sabak. Kalau begitu kamu sudah dapat musibah ini. Kata Huzaifah, amma ana, adapun aku sungguh aku sangat rida. Akhirnya raditu, coba ini bisa baca ini. Raditu bil islami billahi rabba wabil islami dina wabil qur'ani imama wabi ka'bati kiblatan wabil mu'minina ikhwana Summa ataya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. summa ataya. Kemudian ini mana failnya ataya? Alif Rasul. Rasulullah. Mana failnya? ana Pak. Mana pula? Rasul, Pak. Uma. Uma. Tapi ataya. Oh, iya. Umar. Saya. Datanglah berdua. Siapa ini? Yasar dengan Huzaifah. Baru ini dibaca Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Datanglah berdua kepada Rasulullah SAW. Akhbaro. Mana fa'il akhbaro? Akhbaro. Yang berdua itu Pak, Huzaifah sama ini. Uma juga. Uma juga. Ya. Bizalik. Menceritakanlah yang demikian faqala. Lalu dijawab oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asabtu ma khairan aflahtuma. Ini kata Rasulullah. Itu asabtu ma. Kalau begitu kamu mendapat kebahagiaan ditimpa berdua kebaikan. Iya musibah juga, tapi musibah kebaikan. Ini failnya antuma. Ini menang kamu berdua. Jadi kata Rasulullah kepada orang berdua, asabtu ma khairan wa aflahtuma. Kalau begitu kamu berdua ini sudah dapat musibah kebaikan dan dapat kebahagiaan. Gitu cerita. Musibah kebaikan, musibah ya Kak ya Pak. Ya, musibah itu kan bagi dua. Musibah yang rasa sedih dan musibah gembira. Jadi inilah yang diperoleh oleh Huzaifah sama Ammar bin Yasar. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sudah mengerti jalan bahasa. Jadi membaca Al-Quran didanga, kaset dibuka, didanga lah paham. Jadi masih kasus sama Bani Israel, tapi jangan habis hari memikirkan baituna orang tak ini ambu ampi bitulo ya. Ambu ndak ke baituda. Falas ilahuna.
Mari berdoa. Fakihna itu Allahumma Allahumma fakihna fiddin wa alimna al-hikmah wa wa ta'wil wa alimna lughatal Qur'an wa alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ayat berikut panuzzilat hazil ayah hasadan min indi anfusikum. Nah, masih panjang Pak Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Ustaz. Aywa, syukran. Aywa, jazakallah. Ma'assalamah.